Hai semuanya, perkenalkan nama aku Margareta Puspadewi, NIM 18020074009. Di video kali ini ada yang berbeda karena selain aku mau sharing pengalaman dan juga ilmu yang aku punya, video ini juga bertujuan untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah kepewaraan. Dan di video kali ini aku membahas tentang bagaimana cara menjadi moderator yang baik versi aku. Kalian pernah tahu nggak sih kalau ada poster seminar yang biasanya langsung jadi satu pembawa acara dan moderator, cuman ada satu orang. Ya itu nggak masalah sih, cuman aku mau ngasih tahu perbedaan pewara atau MC dengan moderator. Jadi kalau pewara, biasanya kalau aku ambil case kalau di seminar ya. Kalau di seminar, pewara itu bertugas di awal ketika pembukaan sampai sebelum diskusi dimulai. Diskusi itu maksudnya antara narasumber, menyampaikan materi, dan juga interaksi dengan audiens gitu. Tapi kalau moderator mulai ketika diskusi itu hingga diskusi selesai. Jadi dia fokus hanya di diskusi. Dia sebagai pemimpin diskusi dan juga sebagai penengah. Jadi pewara dan moderator itu berbeda ya teman-teman, jangan disamakan. Gimana sih caranya untuk bisa menjadi moderator yang baik? Sebenarnya bukan baik sih, cuman ketika kita menjadi moderator tuh jadi moderator yang siap ketika bertugas. Kalau berdasarkan pengalaman aku jadi moderator itu ada di kelas, ketika diskusi kelas. Dan pernah sekali yang komersial, aku diminta untuk menjadi moderator di diskusi bonek kampus. Nggak cuman pewara atau MC yang butuh persiapan, moderator pun harus persiapan. Mungkin dia sesinya lebih sedikit sih daripada pewara, tapi dia juga punya kontribusi yang besar gitu ketika memimpin diskusi. Nggak bisa dong memimpin diskusi tanpa persiapan. Sekalipun seorang itu punya jam terbang yang tinggi, dia harus punya persiapan. Persiapannya apa saja? Jadi, yang pertama, mencari informasi tentang narasumber. Mencari tahu tentang narasumber itu dari latar belakangnya, latar belakang pendidikan, atau latar belakang yang berkorelasi dengan topik di seminar itu atau di acara itu. Yang kedua, memulai dari materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Oke, memang nggak semua narasumber itu akan membagikan materinya sebelum atau spill gitu ya bahasanya zaman sekarang. Materinya kepada moderator. Kita bisa tahu, kita bisa cek dulu, kita bisa survei dulu di seminar-seminar sebelumnya yang narasumbernya sama. Misal nih, Panji Pragiwaksono, misal. Lah, itu kita cari tuh seminar-seminar sebelumnya. Kak Panji ini biasanya gimana sih ketika di diskusi gitu. Jadi sebagai moderator kita tuh bisa memposisikan diri, kita tahu style atau gayanya dari Kak Panji itu seperti apa, menyesuaikan narasumber dan juga audiens. Kalau orang nyaman itu kan pasti ketika ngobrol juga enak, gak kaku, dan audiens yang mendengarkan itu juga akan bisa menikmati dengan kemampuan reseptif yang akan lebih baik sih pastinya. Yang ketiga, walaupun moderator bukan pewara, dia nggak memimpin acara dari awal sampai akhir, tapi moderator juga harus punya rundown acara. Kenapa? Karena sesi diskusi itu biasanya rawan untuk molor. Jadi moderator harus punya batasan waktu dan dia harus bisa memanajemen apa yang dia akan sampaikan. Jangan sampai moderator itu asik dengan narasinya sendiri atau terlalu asik dengan narasumber atau malah terlalu asik dengan audiens. Jadi harus seimbang pertama. Yang kedua, moderator ini harus tahu berapa estimasi waktu yang dipakai oleh narasumber dan estimasi waktu dirinya sendiri untuk bernarasi. Siapa tahu kan audiens ingin ikut acara dari awal sampai akhir, tapi karena sesi diskusinya terlalu molor, akhirnya mereka pulang duluan, bisa seperti itu. Atau malah narasumbernya yang terlalu panjang nih durasinya. Itu juga moderator harus bisa mengontrol itu dengan cara bisa ngasih kode, bisa mengingatkan secara sopan gitu. Pokoknya moderator juga harus punya rundown supaya acara yang lain gak molor. Yang keempat, sebagai moderator kita harus bawa alat tulis. Gak jarang sih ada moderator yang bawa gawai ataupun handphone. Tapi lebih baik kalau bawa notes kecil dan juga pulpen atau pensil. Nah, moderator itu akan
melakukan bridging. Gak bisa kamu tiba-tiba topik nih, nanya topik A ke narasumber, terus kamu nggak nyatet kan, tiba-tiba kamu ngeblank, nggak tahu dia inti yang dibahas apa, terus tiba-tiba loncat ke topik yang berbeda. Itu sangat tidak diharapkan terjadi ketika di sebuah acara atau diskusi. Itulah kenapa moderator itu harus bawa alat tulis supaya bisa mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh narasumber. Selain untuk pertanyaan lanjutan yang akan disampaikan tuh apa, jadi misal, oh dia tuh dibahas ini, waktunya masih ada nih, waktunya masih banyak lah. Kita tuh dari poin yang kita catat, kita bisa mancing pertanyaan dari situ. Selain itu, gunanya adalah untuk pengingat, karena moderator di akhir acara biasanya menyimpulkan sesi diskusi. Yang kelima, jangan sampai salah pakaian atau outfit. Sebagai moderator, walaupun dia hanya ada di inti acara, jangan merasa dia sebagai sorotan terus dia pakai baju yang terlalu eye catching gitu. Jadi audiens ataupun narasumber bisa salah fokus hanya ke moderator, nggak fokus ke materinya, ataupun malah pakai ya biasa-biasa aja, harusnya ini acara formal dia malah pakai casual. Jadi sebagai moderator juga harus menyesuaikan penampilan, make up, riasan, hairdo atau tatanan rambut, dan juga outfit sesuai dengan tema acara. Selain disesuaikan dengan tema acara, juga disesuaikan dengan di situ, maksudnya misal di venue itu panas banget ya, berarti jangan pakai riasan yang terlalu tebal, juga menyesuaikan dengan audiens. Dan yang terakhir, fokus ke tugas moderator itu sendiri, yaitu mengatur jalannya diskusi, memberikan peraturan selama diskusi berlangsung, kemudian memberhentikan pertanyaan yang menyimpang atau menyinggung sara, ataupun misal ada pertanyaan yang menjatuhkan. Nah, itu moderator punya hak tuh untuk memilah dan memilih pertanyaan. Dan sebagai moderator juga punya hak untuk, hak dan kewajiban sih kalau ini, menghidupkan jalannya diskusi. Misal ketika narasumber udah panjang banget tuh ngomong, terus melempar pertanyaan, ada pertanyaan dari audiens, ternyata audiensnya pada diam lah, di situ moderator harus bisa menghidupkan audiens supaya bertanya. Gimana caranya? Itu dengan mancing, pertanyaan pancingan lah. Ini juga ini ada tips and trick di bagian ini. Jadi sebagai moderator, kalian tuh harus mempersiapkan list pertanyaan pertama kepada narasumber, dan yang kedua adalah list pertanyaan yang sekiranya bisa memancing audiens untuk bertanya. Dan sekarang aku mau ngasih tips-tips untuk teman-teman yang akan menjadi moderator. Yang pertama, kalian harus punya rasa ingin tahu terhadap topik. Jangan sampai mager untuk cari informasi, karena itu akan merugikan kalian sendiri ketika acara. Jadi kalian harus banyak-banyak baca terkait topik tersebut dan isu-isu terkini yang relevan dengan topik. Yang kedua, sebelum memulai, perkenalkan diri. Biasanya saking groginya lupa nih nggak perkenalan. Kadang ada narasumber yang nggak notice gitu kan nama moderatornya, jadi malah menyulitkan narasumber gitu, bingung tadi namanya siapa ya mbak atau siapa ya mas. Kemudian moderator itu biasanya punya punchline di akhir. Biasanya moderator itu punya punchline. Punchline ini bisa berupa kutipan yang tadi disampaikan oleh narasumber, ataupun membuat simpulan, ataupun pantun. Ya, ada beberapa moderator yang pakai punchline berbentuk pantun. Tips yang ketiga adalah latihan intonasi, ekspresi, dan pelafalan. Ini dilakukan untuk melancarkan apa yang akan disampaikan oleh moderator. Kadang kalau kita nggak latihan mulut, nggak latihan lidah, kita tuh sering kepleset ketika ngomong kayak belibet. Padahal moderator ini kan memimpin. Kalau dia belibet, yang denger kan pasti juga nggak nyaman. Seenggaknya simulasi diri sendiri di depan cermin. Oke, jadi itu tadi videonya terkait ilmu dan juga apa yang ingin aku bagiin ke teman-teman. Dan sekarang aku mau ngasih contoh menjadi moderator. Aku akan kasih contoh tapi parsial sekalian, mungkin nanti ada hal-hal yang ingin aku sampaikan gitu. Jadi di awal biasanya kita kasih salam dulu ke audiens dan juga narasumber semuanya. Misal acaranya belum dimulai, kalian bisa untuk menyapa dulu narasumber yang sudah hadir di ruangan itu. Biasanya ini terjadi kalau diskusinya online. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Pak Rektor. Gimana Pak kabarnya? Iya, mohon maaf ya Pak, ini bisa ditunggu dulu karena kita akan mulai pukul sekian.
kalau udah mulai semua nih, kalau udah semuanya udah siap, kita bisa nyapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi sebagai moderator biasanya tetap memberikan salam di awal. Tapi juga bergantung briefing kalian dengan si acara sih. Ada beberapa acara yang mereka nggak perlu salam terlalu formal, ada yang perlu salam formal. Jadi kalian harus diskusi matang-matang dengan si acara. Kemudian ketika sudah mempersilahkan narasumber untuk menyampaikan materi, misal, oh ya, ini narasumber A tadi Pak Guru sudah menyampaikan materinya, kita bisa ngasih feedback atau umpan balik dulu, baru disilakan ke narasumber berikutnya. Jadi itu kayak bridging aja gitu, biar nggak terlalu kaku dan nggak terlalu kotak-kotak. Begitupun nanti ketika di sesi tanya jawab. Dan sebagai moderator harus memang rajin-rajin mengingatkan audiens. Jadi misal untuk audiens yang ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat ataupun mengangkat tangan dengan fitur raise hand. Dan nanti ketika sesi tanya jawab dengan audiens, antara audiens dengan narasumber, sebagai moderator biasanya juga memberi sedikit feedback gitu. Jadi ketika ada audiens yang bertanya, kemudian sudah dijawab oleh narasumber, lah di situ moderator, oh jadi kesimpulannya seperti ini ya Bu, jadi seperti ini gitu. Jadi ada penguatan di situ. Itu juga sebagai bentuk bridging agar antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain itu nggak kaku. Oke, sekian video penjelasan tentang moderator dan juga sharing aku tips and trick. Mungkin nggak terlalu banyak karena aku juga gak expert. Untuk teman-teman yang mungkin punya tips and trick yang lain, boleh dong dibagiin di kolom komentar. Oke deh, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.